Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari 30 provinsi dukung Ganjar Pranowo Capres 2024. Dalam pengarahan Puan Maharani di depan kader Partai Demokrasi Indonesia, di mana tidak mengundang Gubernur Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah yang punya wilayah, dan juga tidak mengundangnya sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sepertinya Ganjar Pranowo ini dipermalukan Puan Maharani, apalagi dalam pengarahannya katanya bahwa Ganjar Pranowo ini, tetapi secara halus dibilang bahwa dia tidak senang melihat hanya bekerjanya di dunia sosial atau sosmed. Yang penting kita bekerja secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Ada dugaan tujuan dipermalukan Ganjar Pranowo ini karena dia saingan Prabowo Subianto. Sebagai saingan Subianto, nantinya agar namanya berkurang, karena dalam Pilpres tahun 2024 Puan Maharani bersama Prabowo Subianto nanti akan bergandengan menjadi calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres tahun 2024 ini. Justru yang terjadi sebaliknya, yang tadinya ingin menjatuhkan nama Ganjar Pranowo, justru bertambah besar pendukungnya Ganjar Pranowo hingga 30 provinsi berdasarkan 5 survei elektabilitas bahwa Ganjar Pranowo nomor 1 atau tertinggi elektabilitasnya. Melihat nama Ganjar Pranowo elektabilitasnya tertinggi, Partai Nasdem melamarnya agar bergabung untuk diusung sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden tahun 2024. Jadi karena melihat elektabilitasnya Ganjar Pranowo ini, di mana Partai Nasdem mengundang Ganjar Pranowo agar bergabung dengan Partai Nasdem yang akan diusung nanti menjadi calon presiden tahun 2024 tersebut. Karena Ganjar Pranowo elektabilitasnya tinggi dan kinerjanya juga baik dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Ganjar Pranowo akhir-akhir ini tambah meningkat pendukungnya. Akibatnya Puan Maharani mempermalukan, tidak mengundang rapat. Harapan saya dalam berpolitik yang baik saja, jangan ada niat menjatuhkan saingan, jangan ada ingin menjatuhkan saingannya, dan juga supaya bersaing dengan sehat dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Jadi itulah harapan saya, kalau mereka nanti bersaing, supaya bersaing yang sehat. Jangan seperti Puan Maharani ini tidak bersaing sehat saya lihatannya, karena dia pada saat dia memimpin rapat kader Partai Demokrasi Indonesia di Semarang, di mana pada saat pertemuan tersebut tidak mengundang Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah yang sebagai pemilik daerah ya, dan juga tidak juga mengundangnya sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sepertinya Puan Maharani ingin menjatuhkan nama baik daripada Ganjar Pranowo ini agar tidak didukung oleh masyarakat. Karena ada dugaan bahwa Ganjar Pranowo ini nanti bisa saingannya Prabowo Subianto. Karena Prabowo Subianto ini sudah ada sejak lama direncanakan Megawati akan berpasangan dengan Puan Maharani dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres tahun 2024 ini. Sehingga mungkin dia ingin menjatuhkannya. Tetapi keinginan Puan Maharani ingin menjatuhkan nama Ganjar Pranowo, justru yang terjadi sebaliknya. Nama Ganjar Pranowo justru meningkat cepat sampai 30 provinsi mendukungnya, di mana dalam 5 survei nama Ganjar Pranowo tertinggi nomor 1 lah ya, yang tertinggi. Akibatnya karena namanya tertinggi di dalam elektabilitas tersebut, di mana Partai Nasdem
melamarnya atau mengundangnya agar bergabung dengan Partai Nasdem, agar Partai Nasdem nanti mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 tersebut. Nah, itu yang saya lihat. Karena Ganjar Pranowo di samping namanya sudah baik, di mana kinerjanya sangat baik juga. Banyak juga tindakan-tindakannya positif kepada pegawai Pemda atau Pemda tersebut. Sampai terkenal dia bahwa aparat Pemda Jawa Tengah tersebut tidak mau korupsi karena tindakan yang tegas kepada bawahannya. Di samping itu juga dia masih milenial ya. Dia bisa mengikuti perkembangan zaman untuk anak-anak muda, yaitu dengan bermain sosmed, sosial media. Hal ini paling banyak digemari pemudi Indonesia saat ini, sehingga sangat besarlah harapannya Nasdem mengusung daripada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia. Dan harapan saya nanti, dugaan saya, kalau dia dibawa Partai Nasdem sebagai calon presiden tahun 2024, kemungkinan besar dia akan meraih kemenangan. Sekian dan terima kasih.